Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya bisa bertemu muka secara virtual dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Terima kasih khususnya kepada Cenit, Pak Sony, ya, kemudian Mas Adi Susanto yang menjadi moderator pada siang hari ini. Kami tadinya memang tidak menyiapkan materi khusus, tetapi rupanya tadi pagi Mas Sony tanya apakah ada bahan untuk dipresentasikan. Akhirnya saya siapkan beberapa slide yang barangkali dari situ nanti kita bisa melihat apa yang terjadi dengan energi terbarukan. Saya mulai. Oke. Mulainya dari situ ya. Oke. Judulnya topik hari ini adalah akselerasi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Kaitannya dengan Jawa Tengah sebagai provinsi solar rooftop. Terima kasih Pak Kadis tadi sudah mengupdate kita dengan berbagai perkembangan yang sudah dilakukan oleh Jawa Tengah, khususnya dalam mempercepat ya pemanfaatan energi terbarukan dengan menjadikan provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi solar rooftop. Saya kira ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah. Mungkin ini yang kedua, karena sebelumnya pernah juga dilakukan di Sumba. Ya. Sumba itu ditetapkan tahun 2016 sebagai itu pulau ekonomi. Jadi diharapkan terbarukan akan dipenuhi untuk kebutuhan listrik di Pulau Sumba. Tetapi kemudian ambil ini yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan ya, bisa kita dorong kepada daerah-daerah yang lain. Kenapa demikian? Karena memang kita tahu bahwa di antara potensi energi terbarukan memang energi matahari yang paling besar tidak ada di Indonesia dan entah dari mana-mana, walaupun intensitasnya barangkali agak sedikit berbeda. Di sini ada Pak Ganda Yuda yang spesialisasi di bidang energi surya, nanti barangkali akan memaparkan tentang itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan apa dengan potensi yang terbesar itu adalah energi matahari. Memang ke depan kita akan menuju kepada sebuah proses yang sekarang dikenal dengan transisi energi, karena tahun 2050 sesuai dengan perjanjian Paris yang tadi disampaikan Pak Ridwan Hisham, ya, perjanjian Paris yang sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 itu pada tahun 2050 dan bahkan energi surya itu menjadi energi yang mayoritas di dalam bauran energi terbarukan itu sendiri. Ya. Dan bahkan peran energi terbaru masuk energi itu lebih dari 80% tahun 2050. Dan untuk menuju ke arah sana, sekarang sudah dilakukan berbagai upaya oleh berbagai pihak dan bahkan IEA sudah menetapkan 2019 yang lalu, 2019 diimplementasikan apa yang disebut dengan energi transisi. Energi transisi adalah sebuah perubahan dalam rangka mencapai net zero tahun 2050. Karena itu beberapa negara saya kira sekarang sedang berupaya untuk mengurangi penggunaan energi fosil termasuk nuklir, mengurangi pemanfaatan sebuah negara melakukan phase out ya. Kalau kita lihat misalnya
Jerman itu harapannya tahun 2038 itu 100% energi terbarukan. Inggris sekarang sudah 30% energi terbarukan dan diharapkan tahun 2050 itu juga di atas 50%. Nah, kita Indonesia memang target itu masih jauh, ya. Kita target energi terbarukan itu baru 31% tahun 2050. Nah, oleh karena itulah memang dari target itu memang sedikit mengkhawatirkan untuk posisi Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas penggunaan energi kita masih bergantung kepada energi fosil. Bahkan lebih dari 90% itu adalah energi fosil, di mana energi fosilnya sendiri 65% itu berasal dari impor, dan ini akan sedikit khawatir. Nah, sementara di lain pihak, kita tadi sudah dengarkan dari Pak Ridwan Hisham ya, tentang komitmen Paris net zero tahun 2050. Beberapa negara misalnya seperti Jerman itu mereka sudah mulai mengusung energi transisi ini dan membentuk sebuah badan yang disebut dengan Agora Energy Wende. Dengan ada badan ini sehingga mereka diharapkan akan mendorong dan mempercepat penggunaan energi terbarukan. Memang dengan transisi energi ini akan terjadi perubahan yang sangat fundamental ya secara struktur dalam sektor energi. Kenapa perubahan di antaranya adalah misalnya nanti tentu selain energi terbarukan yang dominan, tetapi juga ada perubahan perilaku dalam penggunaan alat transportasi. Misalnya nanti akan terjadi shifting dari kendaraan bermotor berbasis mesin yang sekarang ini kepada kendaraan bermotor yang berbasis listrik dan baterai. Ini adalah fundamental structure change di dalam sektor energi. Nah, kita sendiri Indonesia memang masih agak abu-abu, walaupun komitmen kita adalah clear ya di dalam perjanjian Paris itu clear, tetapi implementasinya masih agak abu-abu. Kenapa saya katakan abu-abu? Sejak perjanjian Paris sampai hari ini, perjanjian Paris 2015, kita justru perjanjian Paris itu ingin menurunkan ya emisi karbon 29% 2020. Tapi di lain pihak kita justru meningkatkan penggunaan listrik yang berbasis emisi karbon yang terbesar. Ya. Mungkin ini sebuah tantangan bagi khususnya Pak Ridwan Hisham ya di parlemen, ketika komitmen kita menurunkan emisi, tapi di dalam implementasinya justru meningkatkan penggunaan listrik yang mengemit emisi lebih besar, yaitu PLTU. Kita lihat misalnya kalau tahun 2010, mungkin penggunaan listrik dari batu bara kita masih sekitar 15%. Saat ini tahun 2020 itu penggunaan listrik berbasis batu bara itu sudah 63 sampai 65%. Artinya penghasil terbesar justru kita tingkatkan penggunaannya. Ini adalah sebuah paradoks komitmen yang kita lakukan di Indonesia, dan saya kira ini sebuah tantangan yang luar biasa ke depan, khususnya anak-anak muda ya. Nah, sehingga apa yang terjadi yang kita lihat seringkali ada persepsi-persepsi yang keliru yang dimunculkan di masyarakat. Misalnya saya ingin menyebutkan persepsi yang keliru itu adalah misalnya energi terbarukan itu intermittent ya. Padahal tidak semua energi terbarukan itu intermittent. Energi terbarukan itu saya tadi sebut ada 6 klaster. Dari 6 klaster itu
Yang intermittent itu hanya energi surya dan energi angin atau bayu. Sedangkan yang selebihnya itu justru bisa lebih lebih bagus daripada energi-energi yang lain. Sebut saja panas bumi misalnya, itu adalah energi dengan kualitas dan kualitas dengan kuantitas yang sangat bagus dan bisa menjadi base load yang lebih baik. Ya. Kemudian harganya sering dikatakan mahal misalnya. Ini adalah sebuah upaya dalam rangka menolak sebetulnya, bukan karena sesungguhnya harganya mahal. Kalau kita lihat energi surya hari ini itu sudah di bawah 7 sen ya. Bahkan dengan kondisi harga batu bara yang sekarang naik turun, bahkan kemarin dalam 2 hari terakhir itu bisa hampir $100, itu jauh di atas harga listrik berbasis matahari. Karena itu tidak wajar kalau kita kemudian mengatakan bahwa harganya masih mahal. Nah, kemudian butuh waktu lama membangun. Memang ada yang butuh waktu lama membangun, tapi ada juga butuh waktu yang singkat. Nah, oleh karena itu, yang kita perlukan, yang kita lihat, yang sebetulnya sudah sangat bagus itu adalah KEN, Kebijakan Energi Nasional, kebijakan energi, ya, bauran energi di mana fosil itu totalnya adalah 69%, ya. Sementara energi terbarukan itu adalah 31% tahun 2050 dan tahun 2025 energi terbarukan itu 23%, ya. 77%-nya berasal dari energi. Ini kita bicara dalam konteks bauran, jadi tidak bisa kita bandingkan satu dengan yang lain. Pasti satu dengan yang lain punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan itu kita mix, kita campur sehingga dalam menentukan master planning dari dalam soalan ini, gitu ya, bahwa tidak gampang membangun PLTU 5 tahun ke depan. Ada persoalan finansial, ada persoalan harga yang naik turun, ada persoalan ini tidak pernah dimunculkan, tapi selalu yang dimunculkan adalah seolah-olah harga PLTU itu akan lebih murah dibandingkan dengan harga terbarukan. Jadi ada mispersepsi yang muncul di masyarakat yang sebetulnya ini perlu diluruskan, ya. Diluruskan. Mas Sony ini dari Senin itu harus menjadi bagian juga meluruskan persepsi-persepsi masyarakat. Belum lagi persepsi ketika kita berbicara energi terbarukan itu seolah-olah selalu dikonotasikan dengan EBT. Padahal sangat berbeda antara EBT dengan energi terbarukan. Energi terbarukan itu adalah, sedangkan EBT itu adalah energi baru dan terbarukan. Ketika kita berbicara energi baru dan terbarukan, di dalamnya ada energi terbarukan dan juga ada energi baru. Apa itu energi baru? Bisa nuklir, bisa yang terkait dengan itu naik. Akibatnya dampak apa? Kita lihat muncul dalam rancangan undang-undang yang oleh DPR yang sekarang sedang dibahas Komisi 7, rancangan undang-undangnya menjadi rancangan undang-undang EBT, bukan rancangan undang-undang energi terbarukan. Walaupun sesungguhnya unsur-unsur nuklir yang masuk di dalam rancangan undang-undang EBT itu sudah ada undang-undang tersendiri, undang-undang nuklir. Bahkan juga di dalam undang-undang Cipta Kerja yang kemarin atau Omnibus Law itu, masalah nuklir juga sudah dimasukkan di situ, sudah diakomodasikan di dalam rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Ini lagi-lagi kalau kami melihat lebih kepada
perbedaan dan kekeliruan persepsi. Jadi seolah-olah kalau kita bicara energi terbarukan, singkatannya itu pasti EBT gitu. Ya, pasti EBT. Ini yang saya kira yang sangat-sangat mengganggu dan ini harus diluruskan. Oleh karena itu, upaya untuk membangun proyek ET skala besar ini harus supaya kompetitif memang perlu biaya yang sangat besar dan saya kira ini perlu digagas dari sejak sekarang ya. Nah, kalau kita lihat secara global ya pengembangan energi terbarukan ini posisinya seperti ini. Ada solar, wind, biomass ya. Kemudian other renewable energy. Jadi tidak ada other new and renewable energy. Jadi tidak ada dalam konteks itu. Ini saya ingin luruskan saja supaya kita tidak keliru persepsi dengan EBT. Saya kira kalau kita sudah mulai meluruskan itu, mungkin ke depan berbagai pihak tentu akan jalannya akan lebih benar dibandingkan dengan kalau dari persepsi saja masih keliru. Ini adalah investment yang di sektor energi terbarukan. Kita lihat sampai tahun 2019-2020 itu makin terus naik. Apalagi dengan dilantiknya Joe Biden ya sebagai Presiden Amerika, yang tadinya Amerika sudah keluar dari perjanjian Paris, sekarang dia kembali kepada perjanjian Paris, dan komitmen mereka itu sangat besar dalam rangka pengembangan energi terbarukan. Ini kita lihat misalnya investasi yang terjadi terus saja makin meningkat sampai sekarang ya, dalam rangka pencapaian transisi energi. Ini adalah beberapa perusahaan yang komit terhadap energi terbarukan. Itu ada namanya perusahaan itu RE100. Ya, RE100 itu banyak sekali, Coca-Cola, ya, ada Unilever, Bir, Bintang, ya kayak begitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang mereka sama sekali tidak mau menggunakan energi kalau tidak berasal dari energi terbarukan. Dan itu akan berdampak. Itu yang saya katakan tadi bahwa tidak murah untuk mendapatkan energi listrik yang berasal dari batu bara. Kami bukan menggunakan untuk sumber-sumber energi yang lain. Kenapa untuk listrik kita tidak fokuskan saja menggunakan potensinya tadi cukup besar. Walaupun di dalam bauran energi nasional kita lihat sudah cukup bagus dan kesepakatan antara pemerintah dengan parlemen ya, meningkatkan dari dulu 5 target dan capaian ini, walaupun ini sudah dibuat di dalam ya, terbitkan tahun 2017. Sampai sekarang memang target itu masih jauh dari harapan dan kita bisa lihat. Pertanyaannya kenapa transisi energi diperlukan? Karena memang dengan transisi energi itu bisa memperkuat jaminan pasokan energi. Jadi energi security itu akan lebih bagus ya kalau dibandingkan dengan kondisi penggunaan energi yang sekarang ini 91% dari energi belum kepada negara-negara lain yang kita impor. Kami juga sekarang agak khawatir misalnya kita sedang ada upaya-upaya untuk go nuklir gitu ya. Padahal ketika go nuklir nanti sementara sumber daya pas alam dari nuklir kita juga sangat terbatas, nanti kembali lagi kita akan bergantung kepada bahan bakunya dari impor. Jadi enggak ada di dalam negeri, kemudian daerah, mestinya ini bisa memperkuat ketahanan energi kita. Dan tentu saja dengan
transisi energi ini kita harapkan akan terjadi balance of payment karena mengurangi impor yang tentu saja devisanya bisa kita gunakan untuk kepentingan lain. Dan yang lebih penting sebetulnya saya yakin Pak Kadis SDM tadi sudah menjelaskan banyak sekali. Apabila energi terbarukan di dalam negeri ini bisa kita tingkatkan, tentu akan membuka lapangan dan kesempatan besar. Karena itu ada di tempat, di daerah gitu ya. Semua mata rantainya akan berada di dalam negeri. Dan ini tentu juga akan bisa digunakan untuk meningkatkan potensi dalam negeri termasuk riset dan lain-lain. Nah, ini kita lihat porsi EBT yang sekarang yang sudah tercapai sangat kecil, masih kurang dari 10%. Padahal kalau kita bandingkan dengan kapasitas terpasang energi terbarukan dari sejak tahun 90, porsi pun jadi bukan naik gitu ya. Kalau tadi cita-cita kita ingin menaikkan porsi EBT dalam bauran energi nasional, kalau kita lihat di sini dari ini sampai sekarang porsinya. Artinya persentase turun. Kenapa persentase turun? Karena yang meningkat itu pengembangan dan pemanfaatannya itu adalah energi fosil, bukan energi terbarukan. Energi terbarukan itu kecil sekali porsi peningkatannya, sehingga dengan demikian share di dalam kitas bauran secara nasional itu makin menurun. Kenapa ini belum sesuai target? Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita yang disebut Pak Ridwan tadi, dari aspek bisnis, dari aspek finansial. Kita belum, saya kira, bisa memberikan kepastian baik dari sisi legal maupun dari aspek usaha. Ya. Belum lagi dari aspek keekonomian proyek, sama sekali kita tidak pernah perhitungkan. Seringkali regulasi-regulasi kita berubah-ubah dan tidak mendapatkan kepastian kalau dari sisi swasta melihatnya. Nah, padahal kalau kita ingin mengembangkan energi terbarukan dengan posisi kondisi COVID seperti sekarang ini saja, ya, targetnya 9.000 megawatt tahun 2024 itu butuh lebih dari 20 miliar US dollar. Ya. Nah, ini kan tidak sedikit. Sementara kita sendiri sekarang untuk kepentingan dalam negeri saja sudah defisit sampai 900 triliun ya dalam 1 tahun. Nah, oleh karena itu memang perlu perbaikan regulasi dalam rangka untuk mengajak berbagai pihak untuk ikut serta untuk mengembangkan energi terbarukan. Dan yang lebih sedih di kita memang kita melihat bahwa tidak ada level of playing field. Jadi tidak ada treatment yang sama antara energi terbarukan dengan energi fosil. Ya. Ini yang saya kita sebetulnya juga belum terlalu siap untuk mengembangkan energi terbarukan. Kalau kita ingin tingkatkan seperti porsi yang ada di dalam Ken ya, dan Ruen, itu tentu perlu ada sebuah upaya-upaya khusus dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM kita, dan ini saya kira perlu segera dipikirkan. Bagaimana bisa dilakukan itu? Saya kira ini bisa saja dilakukan. Ya. Nah, salah satu di antaranya yang saya kira kan itu adalah yang kita usulkan adalah satu, untuk kepastian hukum dan kepastian berusaha ada beberapa regulasi. Jadi ada regulatory framework yang perlu diperbaiki. Mungkin pada harus apa, tataran nasional tentu perlu ada sebuah undang-undang yang memberikan kepastian.
pada tataran nasional juga perlu ada peraturan presiden tentang kebijakan-kebijakan yang selama ini memang berubah-ubah supaya lebih pasti dalam ini. Dan ini sebetulnya sudah mulai digagas, saya kira ya undang-undang tentang energi terbarukan itu sudah diinisiasi, walaupun sekarang namanya masih undang-undang EBT. Mohon maaf Pak Ridwan, kalau kami tetap mengusulkan namanya bukan EBT tapi ET. Kenapa? Karena B-nya yang unsur nuklir itu dikeluarkan dari undang-undang ET. Supaya kita lebih khawatir ada insentif di dalamnya, insentif untuk energi terbarukan karena satu undang-undang akhirnya juga berlaku juga untuk energi nuklir. Padahal nuklir adalah sesuatu yang memang tidak mudah dilakukan pengusahanya oleh swasta dan itu menjadi tanggung jawab negara. Saya kira ini perlu dikaji dan dilihat ulang itu ya. Kita tentu, saya melihat apa yang dipaparkan oleh Kadis SDM tadi dengan menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi solar rooftop ya. Ini menunjukkan sudah mulai ada apa yang kita sebut dengan era prosumen ya. Bahwa nanti kita tidak lagi mengenal seperti sekarang produsen itu adalah IPP ya, perusahaan-perusahaan pengembang energi terbarukan, kemudian ini bisa dua-dua. Masyarakat juga bisa menjadi produsen, sekaligus dia menjadi konsumen, tetapi dia juga menjadi konsumen yang juga bisa diperlakukan sebagai produsen. Karena itu kita sebut dengan era prosumen itu dia menjadi ketika siang hari misalnya dia kelebihan daya, dia bisa jual listriknya kepada menjadi produsen. Di mari tidak menjadi konsumen. Era prosumen ini sudah mulai ditata, ini tentu perlu sebuah regulasi ya, regulasi yang memberikan room ya dalam agar semua kegiatan itu sesuai dengan kaidah-kaidah, baik kaidah keteknikan maupun kaidah-kaidah konsumen. Nah, kemudian hal lain yang tentu yang poin 3 itu barangkali tidak perlu kita diskusikan di sini karena ini menjadi hal yang kami diskusikan di pusat. Tetapi yang perlukan itu adalah perlakuan yang sama. Mungkin ini perlu sebuah dorongan. Perlakuan yang sama termasuk misalnya kalau selama ini untuk energi fosil itu selalu ada subsidi. Tapi kalau energi terbarukan itu nggak pernah dikenal ada subsidi. Termasuk kebijakan misalnya menetapkan harga batu bara pada maksimum ceilingnya di $70 per ton itu sebetulnya adalah perlakuan juga yang sebetulnya tidak sama karena memberikan insentif bara tapi justru tidak mendorong penggunaan energi terbarukan karena tidak ada insentif dalam konteks itu. Nah, oleh karena itu kami tentu berharap dalam konteks itu adalah dukungan yang kita perlukan baik dari DPR kemudian dari pemerintah pusat untuk memberikan yang lebih dan pemerintah daerah akan mengimplementasikan dalam bentuk perda-perda yang selaras. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan ya. Terkait dengan itu saya tidak sampaikan lebih detail lain karena kalau Jawa Tengah tentu sebagai provinsi solar rooftop perlu juga membangun kerangka kebijakan dan regulasi untuk kepastian hukum di sini. Nah, kita harus sudah bersiap-siap juga menuju pada era prosumen. Dan oleh karena itu pemerintah daerah tentu perlu juga sih pada level provinsi. Barangkali
Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.